Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome back to my video. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil analisis jurnal dengan judul jurnal Metode Pengajaran IPS MI untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Irawati dengan NIM 126205211077 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Baik, langsung saja kita menuju ke hasil analisis jurnalnya. Let's go! Judul jurnal yang saya analisis yaitu Metode Pengajaran IPS MI untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Variabel independennya, metode pengajaran IPS MI, variabel dependennya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitinya yaitu Mizania dan Ahmad Noviansah. A. Judul dan abstrak. Yang pertama, masalah relevan dengan lingkup pembelajaran IPS MI atau SD yang berjudul Metode Pengajaran IPS MI untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, merupakan jurnal yang relevan dengan cara mengajar siswa MI pada pelajaran IPS dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua yaitu abstrak. Pada jurnal ini sudah ada A. Tujuan penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti sudah menuliskan tujuan dari penelitiannya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS. Analisa, seperti yang dikatakan Saryono, tujuan penelitian menjadi hal pokok yang harus tercantum dalam uraian abstrak, sehingga seharusnya peneliti menyertakan tujuan dalam abstrak. B. Desain penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menyebutkan desain penelitian yang digunakan. C. Tempat penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menuliskan tempat penelitian yang dilakukan. Analisa. Tempat, waktu, dan subjek penelitian menjadi komponen penting yang sebaiknya dijelaskan dalam sebuah penelitian, sesuai yang dikatakan oleh Saryono. D. Waktu penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menuliskan waktu penelitian yang dilakukan. Analisa, tempat, waktu, dan subjek penelitian menjadi komponen penting yang sebaiknya dijelaskan dalam sebuah penelitian, sesuai yang dikatakan oleh Saryono. E. Subjek penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menuliskan subjek penelitian yang dilakukan. Analisa, tempat, waktu, dan subjek penelitian menjadi komponen penting yang sebaiknya dijelaskan dalam sebuah penelitian. F. Teknik pengambilan data. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti juga tidak menuliskan teknik penelitian yang dilakukan. Analisa, tempat, waktu, dan subjek penelitian menjadi komponen penting yang sebaiknya dijelaskan dalam sebuah penelitian. G. Hasil penelitian. Peneliti sudah menuliskan hasil penelitian pada abstrak. Analisa, seperti yang dikatakan Sugiono, hasil penelitian dicantumkan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi yang diharapkan dan frekuensi yang diobservasi. H. Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian pada jurnal ini adalah pembelajaran IPS di MI harus dilakukan dengan metode-metode yang menarik agar siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Analisa, seperti yang dijabarkan oleh Nato Atmojo, menyebutkan bahwa kesimpulan hasil dalam sebuah jurnal hendaknya bisa menjawab pertanyaan riset atau research question, baik hasil yang diharapkan atau yang tidak diharapkan dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dalam jurnal telah dijelaskan dan bisa menjawab permasalahan yang ada. I. Kata kunci atau keyword jurnal. Penulis menuliskan 4 kata kunci pada jurnal ini. Analisa, seperti yang dikatakan oleh Sugiono, kata kunci dalam abstrak jurnal terdiri dari 3-5 kata. Yang selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. 1. Pada pendahuluan, penulis menuliskan mengenai teori dari beberapa ahli tentang istilah yang akan dibahas pada pembahasan. Penulis juga memaparkan masalah mengenai pentingnya berpikir kritis. Analisa,
Di dalam suatu pendahuluan, seharusnya diuraikan tentang latar belakang masalah, yaitu beberapa hal yang berkaitan tentang objek yang diteliti serta situasi, kebijakan dari pemerintah, keseriusan masalah, magnitude political and community concern, tujuan penelitian, dan seberapa penting manfaat penelitian bagi masyarakat maupun pengembangan ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Nato Atmojo. Yang kedua yaitu pada pendahuluan, penulis telah memaparkan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Analisa, menurut Ari Kunto, dalam penelitian perlu dijelaskan mengenai teori pendukung, seperti teori tentang penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul. Yang ketiga, pada pendahuluan, penulis telah menjelaskan tujuan dari jurnal ini, yaitu untuk memberitahukan kepada pembaca untuk memilih metode pengajaran yang menarik pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Analisa, tujuan sudah dicantumkan di dalam jurnal tersebut dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka atau library research. Penulis juga menyebutkan bahwa sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menyebutkan data sekunder didapatkan dari beberapa buku, jurnal, surat kabar online, serta artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga menyebutkan subjek penelitiannya adalah buku atau jurnal mengenai metode pengajaran IPS MI untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Penulis juga menuliskan teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode, serta teknik analisis data menggunakan kajian isi atau konten analisis. Yang selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Hasil penelitian pada jurnal ini disajikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Analisa, hasil penelitian ini sudah baik karena penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan hasilnya penelitiannya jelas. Yang kedua, simpulan dan saran. Simpulan sudah dicantumkan dan sudah cukup baik, namun saran tidak dicantumkan dalam jurnal ini. Analisa, dalam sebuah penelitian, sebaiknya dicantumkan simpulan dan saran yang bertujuan untuk menjawab sebuah hipotesis dan memberikan saran yang dapat diaplikasikan secara nyata. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. 1. Pemilihan metode pengumpulan data yang cukup baik. 2. Format penulisan yang baik. 3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, masih terdapat banyak komponen yang belum disebutkan secara jelas pada bagian abstrak, seperti desain penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengambilan data, dan lain-lain. Yang kedua, tidak menyertakan saran untuk berbagai pihak. Yang ketiga, tidak mencantumkan perbandingan dari jurnal sebelumnya. Baik, itu tadi hasil dari analisis jurnalnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye-bye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.